Matamu yang susah mayu tinggi Opo saiki sifat murah berjadi Duwi masa kali ngopi nekapal lagi Kakeannya piku menanti lali bali Back at me, I gave her more. Kept in a problem, I know what it was. She had them. Halo people of YouTube, kembali lagi video gua, dan di video gua kali ini gua akan memperkenalkan Pokemon baru gua, yaitu Honda Vario 150 yang gua kasih nama Archie, teman-teman. Jadi di video kali ini gua mau membahas soal Pokemon baru gua ini dan juga Project 1 modifikasi Vario 150 Silver ini. Oke cuy, langsung aja kita masuk ke bagian review modifikasi part 1 atau project 1 modifikasi Vario 150 Silver Archie. Oke, ciao. Oke guys, kita masuk ke bagian depan dulu. Bagian depan untuk ban, velg dan lain-lain masih standar karena memang motor masih baru gitu kan. Nah, untuk di bagian depan yang gua rubah itu pertama ini bagian lampu sebelah kanan, teman-teman. Ini gua tutup full, bener-bener nggak tembus lampunya. Terus ini gua kasih stiker ya. Sama untuk bagian alisnya, ini gua smoke, teman-teman. Jadi di smoke ya masih kelihatan, sennya masih kelihatan. Dan menurut gua kalau diginiin tuh jadi ganteng sih, menurut gua ya, namanya juga selera gitu kan. Menurut gua sih jadi tambah ganteng sih menurut gua. Dan untuk next project pastinya untuk bagian sini bakal gua pasang alis nanti next project ya. Lanjut ke bagian kokpit cuy. Nah, untuk bagian kokpitnya sendiri kalian bisa lihat di sini gue pakai spion model sirkuit atau Rizoma gitu. Tapi ini mereknya bukan Rizoma ya, ini mereknya VND. Gue beli murah banget. Oh iya, soal harga, gue Scotlet sama stiker itu kurang lebih ya nggak ada 50.000 sih, lupa 20 sampai 30-an lah. Stiker sama spotlight lampu. Nah, untuk spion ini mereknya VND model Rizoma Circuit. Harganya itu murah sih, nggak nyampe 100.000. Kalian bisa cek di marketplace. Dan kalau misalnya ditanya, bang pakai spion kayak gitu kelihatan nggak sih? Ya sebenarnya sih kelihatan aja, cuman memang agak butuh adaptasi. Sama kalian harus bisa nyetel spionnya, benar-benar harus pas sama pandangan kalian, sama view kalian itu harus pas gitu. Karena memang spionnya agak lebih sempit ketimbang originalnya gitu. Tapi overall gue pakai sih enak-enak aja gitu. Masih bisa kelihatan jelas ke belakang, nggak terlalu kecil pandangannya. Dan kenapa gue nggak pakai bar end? Karena gue takut ketilang ya. Takut ketilang dalam artian gue kan ini motor harian ya. Walaupun ini masih pandemi, sekolah masih daring gitu kan. Cuman kan kalau misalnya nanti gue misal udah sekolah offline, udah sekolah tatap muka, itu kan pasti gue pakai motor tuh. Takutnya namanya motor harian kan, sehari-hari ketemu sama polisi gitu kan. Ya untuk main aman biar kelihatan ada spionnya, gue pakai model kayak gini. Sebenarnya gue pengen pakai bar end, cuman ya itu. Sama gue kan helm gue kan kayak TNFR ya. Kayak TNFR itu kalau ngelirik ke bawah agak susah gitu karena pandangannya lebih lebar ke atas. Ya gitu sih. Tapi kalau mau pakai bar end jadi lebih keren lagi malah menurut gua. Nah, di sini untuk bagian hand grip gue pakai RCB HG55 atau 66 gitu, lupa gua tulis di sini. Harganya murah banget, 60.000, 50 sampai 60 ribuan doang. Untuk gripnya sih kalau dibilang empuk kagak empuk. Cuman kelebihannya adalah ini hand grip tuh modelnya kayak bintik-bintik itu, teman-teman. Jadi kelebihannya adalah lebih ngegrip aja sih di tangan. Lebih ngegrip, nggak licin, nggak apa.
ngegrip enak. Kalau dibilang empuk sih nggak empuk sih, lebih empuk yang satunya lagi, yang HG berapa gitu lupa, yang modelnya kayak serat-serat gitu, itu empuk, cuman kekurangannya agak lebih cepat melar gitu. Kalau ini sih lebih ke grip sih, lebih leket gitu. Nah ini teman-teman, kocaknya lagi adalah ini gue beli warna merah, cuman yang datang warna biru teman-teman. Ini emang bangsat sellernya. Gue beli warna merah karena ini lihat sendiri, ini warna merah kan jalur stangnya, sama ini juga emblem warna merah. Jadi rencananya itu gue bakal paduin motor ini tuh sama merah, warna merah lah intinya. Cuman ini yang datang warna biru. Ya untuk sementara ini mending pakai dulu aja deh. Nanti kalau misalnya gue udah ada duit lagi, insya Allah gue mau ganti Domino aja sekalian, Domino yang warna merah super soft. Doain teman-teman. Nah terus selanjutnya di sini ada jalur stang. Jalur stang ini gue copotan dari Vario gue sebelumnya ya, Vario 125 LED. Gue pakai di sini warnanya merah karena ini gue nyesuaiin sama emblem bawaannya warna merah, karena ini emblem gak bakal gue lepas sih, biar kayak gini aja udah. Jadi otomatis gue beli yang warna perintilan itu warna merah kayak gini. Sebenarnya gue sempat beli ProGuard teman-teman, cuman agak jelek sih menurut gua karena panjang banget ya ProGuard itu sampai sini teman-teman, kepanjangan menurut gua. Jadi agak kurang enak dilihat lah menurut gua lah. Dan akhirnya ProGuardnya gue jual ya. Mungkin untuk di kokpit udah di situ aja. Kita lanjut bagian kanan, karena ada di bagian kanan. Yuk. Untuk bagian belakang sini, ini ada cover radiator. Mereknya Akai Racing. Ini harganya murah banget teman-teman. Cuman berapa ya? 70 ribuan nih kalau nggak salah, 70 ribuan ya. Ya mungkin untuk project untuk project V1 kali ini tuh cukup situ aja teman-teman ya. Selanjutnya kita bahas soal kenapa gue pilih motor ini, kenapa gue beli Vario lagi, kenapa nggak Aerox, ataupun kenapa nggak gue nungguin Vario 160. Oke. Kali ini gue mau membahas soal kenapa gue nggak milih Aerox ataupun kenapa gue nggak nungguin Vario 160 teman-teman ya. Nah sebenarnya sih gue milih Vario ini karena gue rasa untuk motor gue sebelumnya Vario 125 yang LED itu udah nggak enak. Feel bagi gue itu udah nggak enak banget gitu. Rasanya itu pokoknya udah nggak serk lah buat pakai itu motor gitu kan. Akhirnya gue memutuskan buat ganti motor. Nah sebelumnya gue bingung tuh antara Aerox atau Vario yang baru ini, terus ditambah lagi berita-berita soal Vario 160. Nah soal berita Vario 160 itu gue sebenarnya agak gimana gitu, soalnya menurut gue beritanya terlalu nggak valid sih, lebih ke cocok logi gitu. Soalnya katanya emang Vario sama PCX itu basis mesinnya sama, cuman kayaknya lebih ke cocok logi dari fans Hondanya sendiri gitu. Bahkan ada yang bilang ya tahun depan lah segala macem, sedangkan gue butuh ganti motornya itu sekarang gitu ya, kali gue nunggu Vario 160 gitu kan. Ya walaupun misalnya nanti memang dalam waktu dekat ini rilis Vario 160, ya mau gimana lagi gitu kan. Gue udah terlanjur serak sama Vario 160 yang ini gitu, Vario 150 yang ini gitu. Nah sebelumnya gue bingung tuh antara Vario ini atau Aerox yang old. Kalau Aerox yang new jujur aja gue kurang suka sama desainnya. Gue lebih suka desain Aerox old yang sporty, yang lancip-lancip gitu. Yang ini juga lumayan sporty sih kalau gue lihat ya. Desainnya ya sport lah. Sama headlampnya itu sebenarnya kalau dilihat juga mirip sama CBR 2.5 loh. Ya menurut gue sih desainnya lebih sporty ya, Aerox yang old sama ini. Gue sempet bingung antara keduanya. Terus akhirnya gue lihat kan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing motor. Nah kekurangan dari Aerox old yang gue nggak suka itu yang pertama shocknya katanya keras, katanya ya. Terus kedua karena kode 12. Nah itu yang bikin gue ilfeel gitu sama
Aerox aja ilfil. Dan tadinya juga gue hampir banget beli Aerox. Gue sebelumnya udah ke dealer motor bekas, showroom motor bekas. Gue udah dateng, gue udah nemu Aerox yang serak sama gue, yaitu Aerox tipe R yang warna silver. Gue udah serak sama motor itu, mau deal cuman gak jadi karena orang tua gue kurang serak sama jok belakangnya Aerox yang tinggi gitu. Jok belakang Aerox tuh tinggi banget men. Jadi kalau misalnya gue kan motor bukan buat gue, maksudnya bukan buat bener-bener gue buat gaya-gayaan segala macem. Gue itu beli motor buat kebutuhan gue sehari-hari gitu, kayak sekolah, kemana gitu, main. Jadi gue itu milih motor memang bisa di segala bidang lah, anjay bidang. Dalam artian buat sekolah bisa, buat gaya bisa, dan pastinya nggak capek gitu, nggak bikin capek, nggak bikin pegel segala macem. Akhirnya ya itu antara Aerox sama Vario gitu. Udah Aerox gagal karena ortu gua nggak serak, walaupun sebenarnya boleh-boleh aja Aerox, cuman nggak jadi. Akhirnya ya gua ke dealer Honda, milih-milih Honda Vario, dan gue lebih serak sama yang warna silver ini karena warnanya itu di tulisan di tulisan dari Hondanya itu matte silver ya, cuman entah kenapa ini tuh kayak semi glossy gitu guys, nggak terlalu matte banget gitu, nggak terlalu ngedol, makanya gue suka. Karena setahu gue cat doff kalau ngerawatnya agak susah ya, jadi daripada gue ribet mending gue pilih yang ini. Itu kan sebenarnya ada sih yang warna putih campur sama merah gitu, cuman gue kurang serak karena terlalu rame menurut gue, terlalu ngejreng gitu. Akhirnya gue pilih yang warna silver ini. Ya keren sih kalau menurut gue keren. Ya mungkin itu. Selanjutnya gue bakal membahas soal project selanjutnya yang bakal gue lakuin. Yang pertama itu lampu alis, yang kedua adalah ganti knalpot, yang ketiga shock breaker tabung. Nah itu temen. Nah untuk konsepnya sendiri yang bakal gue terapin di Honda Vario ini ya dibilang konsep yang bakal gue terapin di Honda Vario ini yaitu simple minimalis sih, bukan Vietnam, bukan Thailand, bukan racing look juga kan. Sebenarnya sih gue pengen ditrondolin ya, cuman gue nggak mau ambil resiko kabel-kabel di dalam sini bakal kena air atau gimana. Gue takutnya di kabel-kabel dalamnya itu kenapa gitu, jadi gue takut aja sih bakal kayak gini aja tampilannya, nggak trondol, nggak lepas spakbor, nggak apa gitu. Paling nanti ya adalah sedikit ubahan di belakang insyaallah. Nah untuk ingat-ingat ya cuy, project selanjutnya itu lampu alis, knalpot, sama shock breaker tabung. Untuk dari segi performa teman-teman, gue agak ini sih, paling gue standaran aja udah, nggak macem-macem karena memang motor harian juga teman-teman, nggak mau macem-macem. Untuk mesin segala macem kirian untuk sementara ini standar dulu gitu. Gue lebih fokus ke looks, ketampilan, karena memang motor harian ngapain dibuat kenceng-kenceng gitu kan. Oke lah teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, share, subscribe di bawah. See you next video guys. Bye. Ciao.